Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mbah Pati. Salam Jinsu dan salam pencak silat untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya Mbah Pati. Baik, terima kasih saudara-saudara, dulur-dulur, monalin sirhotu dimanapun berada. Nah, sekarang sesuai dengan judul video, kita sudah bersama dengan salah satu saudara kita juga di sini. Nanti kita langsung perkenalkan. Mari silakan perkenalkan. Ya baik, dulur-dulur semuanya, perkenalkan saya Royhan. Saya adalah warga IKSPI Kerasakti angkatan 126. Saya berasal dari Gresik. Oh, asli Gresik. Iya. Sudah Pak, statusnya sudah berkeluarga? Oh, kebetulan saya sudah berkeluarga dan saya sudah dikaruniai 2 orang putra. Wah. Baik, penerus guys Pak ya. Iya. Nah, Bapak bisa ceritakan sedikit awal mula Bapak bisa tertarik sama IKSPI Kerasakti itu gimana? Asal mulanya saya tertarik pada IKSPI Kerasakti itu pada saat diadakannya latihan Satgas IKSPI Kerasakti. Pada saat itu melaksanakan latihan di Kodim dan kebetulan saya pada saat itu sebagai pelatihnya. Dari situlah saya mulai melihat bagaimana sih IKSPI Kerasakti itu yang ada di Lamongan itulah. Dari situlah akhirnya muncul bagaimana untuk bisa ada di dalamnya IKSPI Kerasakti itu. Nah, saya mulai menggali-gali seperti apa IKSPI Kerasakti dan akhirnya ya alhamdulillah saya akhirnya menjadi warga IKSPI Kerasakti. Oh, berarti Bapak sebagai pemateri waktu itu di iya, untuk sebagai Satgas. Pemateri daripada Satgas. Angkatan 126. 126. Satu tahun lalu ya kalau nggak salah ya. Udah sekitar hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Sekarang kan angkatan 100 mau 131 ya. Jalan 100. Nah, ceritakan sedikit pengalaman ketika sudah menjadi seorang warga IKSPI Kerasakti, Pak. Pengalaman itu sebenarnya sudah banyak sekali. Salah satunya kita sudah setelah menjadi warga itu kita bisa mempunyai banyak saudara di mana-mana. Yang jelas IKSPI itu adalah salah satu perguruan silat di mana salah satu cabang olahraga yang asli Indonesia itu adalah pencak silat. Nah, dari situlah kita bisa mengangkat kearifan lokal yang ada di Indonesia. Baik, Bapak kan sementara di Lamongan, cabang Lamongan. Nah, saya kan kebetulan di media Instagram, Facebook saya lihat itu kemarin itu ramai sekali ada latihan di Kodim di Lamongan ini sendiri. Apakah Bapak juga ikut terjun ke sana kemarin apa tidak? Ya memang kebetulan kalau di Kodim itu diadakan latihan pencak silat dari berbagai perguruan, termasuk salah satunya adalah IKSPI Kerasakti. Nah, kemudian setelah adanya latihan IKSPI Kerasakti di Kodim dan adanya pengesahan warga IKSPI Kerasakti yang ada di Kodim, kita membentuk salah satu kesenian yang ada itu adalah barongsai. Oh, artinya Bapak sudah ada di sana juga sebenarnya? Iya, salah satunya saya juga ada di sana, ikut latihan juga di sana. Nah, setelah adanya latihan itu terbentuknya sebuah barongsai itu, latihan barongsai bersama itu, dan kebetulan seluruh pesertanya itu untuk barongsai adalah dari Kodim, kemudian dibina oleh cabang Lamongan, dibina oleh cabang Lamongan tentang latihan dan teknik daripada permainan barongsai itu tadi. Dan alhamdulillah untuk barongsai yang ada di Kodim Lamongan kita menggunakan sebuah nama pahlawan yang ada di Lamongan sendiri. Nah, yaitu barongsai Kadet Suwoko. Kebetulan Kadet Suwoko adalah salah satu pahlawan yang dulu pada saat masa perang kemerdekaan itu adalah salah satu tokoh yang ada di Lamongan yang memperjuangkan Lamongan untuk merebut sebuah kemerdekaan itu tadi. Berarti barongsai ini misalnya ada acara di Kodim atau di luar Kodim juga bisa dibawa oleh para anggota Kodim sana atau memang? Ya, selama ini barongsai Kodim itu apabila ada event-event tertentu itu kita mainkan seperti pada saat ada acara di Pemda maupun di Polres, sering kita tampilkan di situ. Paling tidak sebagai
sarana untuk menghibur masyarakat yang ada. Siap. Nah, sekarang berikan sedikit harapan dan pesan untuk warga IKSP Kerasakti yang ada di Lamongan. Mungkin untuk juga saudara-saudara yang di Kodim, mungkin bisa diberikan. Kami berharap kepada semua warga perguruan silat, khususnya untuk keluarga IKSP Kerasakti, tetap jaga kondusifnya Kamtibmas, yang ada di Kabupaten Lamongan ini, yang selama ini Lamongan sudah sangat kondusif. Biarpun di Lamongan itu terdapat berbagai macam perguruan silat, tapi kita tetap bersatu. Karena kembali lagi bahwa bela diri itu adalah untuk bela bangsa. Nah, dari situ kita harus bisa sama-sama menjaga Kabupaten Lamongan ini tetap kondusif. Artinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lah. Iya. Jadi kami berharap tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang bisa merusak membuat Kamtibmas kita tidak aman. Jadi bagaimana caranya semua perguruan silat itu bisa menjaga Kamtibmas tetap kondusif di Kabupaten Lamongan ini, tetap jaga rasa persatuan, kesatuan dan persatuan bangsa kita ini. Ayo kita kembali kepada kebudayaan kita yang tadi sudah sampaikan, kita mengangkat kearifan lokal. Jadi bagaimana kita bisa menerapkan di dalam materi itu tentang etika, tata krama, kemudian adat istiadat, sopan santun yang ada di wilayah Lamongan itu kita angkat kembali supaya menjadi barometer buat warga-warga yang lainnya. Oh, ternyata IKSP itu tidak cuman silatnya saja, tapi mulai dari etika, tata krama, sopan santun, adat istiadat, semuanya kita junjung tinggi, dan terutama kita bisa membantu sesama orang lain dengan masyarakat setempat. Karena apa? Kita sekarang melihat itu banyak orang yang istilahnya nggak mau tahu dengan orang lain lah. Bagaimana kita bisa mengangkat kearifan lokal itu, kita mempunyai sifat rasa sosial terhadap orang lain. Apalagi pada saat musim-musim pandemi seperti ini, sangat dibutuhkan uluran-uluran tangan dari berbagai pihak untuk bisa membantu orang-orang yang terdampak pandemi seperti saat ini. Artinya kembali lagi mengangkat apa yang sudah menjadi budaya di Lamongan ini sendiri, saling membantu sesama warga. Jadi tidak memandang, oh kamu ikut IKS baru boleh dibantu, tidak ya? Oh jadi, tidak. Lebih menyeluruh. Lebih menyeluruh, kita sifatnya umum. Karena apa? Kebudayaan itu kan tidak cuma milik IKS saja. Intinya itu kita coba berbaur dengan masyarakat. Karena apa? Bela diri itu bukan untuk IKS saja, tapi bela diri itu adalah untuk membela bangsa. Bagaimana saat kita melihat sejarah-sejarah yang dulu itu, bagaimana para pendekar itu membela bangsanya dari penjajahan. Akhirnya sampailah kita mengalami saat-saat seperti ini. Tanpa jasa-jasa dari para pendekar-pendekar terdahulu, kemungkinan ya kita tidak mungkin bisa merasakan nikmatnya sebuah kemerdekaan. Betul. Kalau pesannya untuk saudara-saudara IKS, ya kami berpesan kepada semua warga IKS itu tetap rendah hati, kemudian tingkatkan rasa sosial terhadap masyarakat di sekitar kita. Siapapun itu, semuanya itu adalah saudara kita. Semuanya adalah warga Lamongan, semuanya adalah warga Indonesia. Artinya tetap menjaga keutuhan bangsa, kebinekaan, ya. Harus tetap ada, tertanam dalam setiap warga IKS yang ada. Iya. Nah, dari semua pertanyaan yang tadi saya sampaikan, mungkin ada tambahan dari Bapak selain yang saya tanyakan mungkin. Jadi IKSPI Kerasakti itu adalah sebuah perguruan yang memang usianya masih relatif sangat muda, tapi dalam perkembangannya sudah cukup sangat pesat, dan kami berharap agar bisa ditingkatkan kembali. Di samping itu juga bagaimana bisa merangkul segenap masyarakat yang ada itu kita tunjukkan.
jangan kita menunjukkan dalam silatnya saja, tetapi di sisi-sisi lain daripada silat itu harus kita tunjukkan. Seperti yang dari awal-awal saya sampaikan, rasa sosial, kegotong royongan, itu yang perlu kita angkat. Karena selama ini kita sudah sangat jarang sekali melihat masyarakat yang guyup rukun untuk bekerja, gotong royong, bakti sama-sama, gotong royong, bersih sama-sama, bakti sosial dan sebagainya. Itu sekarang ini agak sangat jarang kita lihat. Makanya kita mau mengangkat itu kembali supaya rasa-rasa kegotong royongan itu timbul dari seluruh warga masyarakat yang ada. Berarti Bapak pernah melihat hal ini terjadi untuk anak-anak IKS di sekitar Lamongan tidak, untuk kayak kerjasama dengan masyarakat? Selama ini kita melihatnya juga sudah cukup baik, tapi perlu ditingkatkan kembali lagi. Ya, karena terkadang kita juga melaksanakan sebuah kegiatan bakti sosial, kemudian bersih-bersih sungai, karena yang jelas Lamongan ini adalah banyak sungai, apalagi kalau sudah musim banjir itu terkadang ya namanya Lamongan itu di mana-mana itu air tergenang lah. Di situ terkadang banyak sampah-sampah, ejeng gondok lah. Disitulah seluruh warga perguruan silat yang ada kita ajak kerja bakti sama-sama, kita berbaur bersama-sama demi negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Siap. Amin. Mungkin obrolan kita sampai di sini saja, Pak. Mungkin nanti lain kali kita ketemu ngobrol lebih banyak lagi. Dan maaf juga ini sudah mengganggu waktunya Bapak yang seharusnya. Mungkin untuk sementara ini dulu, nanti mungkin ada waktu yang lain lagi, ada kesempatan yang lain lagi, mungkin kita bisa ngobrol lebih lama lagi. Siap. Mungkin terakhirnya kita salam jinsu bersama ya. Mungkin hitungan sampai 3 kita salam jinsu bersama, Pak. Oke. 1, 2, 3, salam jinsu.